Jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan Engkau terus berbicara bagi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, agar ketika kami menjalani hari-hari hidup kami di hari ini, kami hanya menjalankan seturut firman yang kami dengar. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar firman yang kami dengar, kami mampu menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan apa kata firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami semua. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Kidung Agung pada pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah engkau mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berbicara bagi kita di hari ini. Kita bersyukur bahwa cinta kasih Tuhan masih saudara dan saya alami sampai saat ini. Kalau kita baca kitab Kidung Agung ini merupakan kiasan dari Raja Salomo kepada kekasihnya. Dia menyatakan bagaimana cinta yang dialami bersama-sama dengan kekasihnya. Nah, gambaran yang diberikan Salomo bagi saudara dan saya di sini adalah gambaran tentang bagaimana kuatnya cinta itu di dalam kehidupan setiap orang. Dikatakan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya di sini mau menunjukkan kepada saudara dan saya, kekuatan cinta itu lebih kuat dari apapun juga. Persoalannya, bagaimana kita bisa merasakan dan mengalami kekuatan cinta itu di dalam kehidupan kita. Mungkin kita dalam kehidupan keluarga, kita mendapat cinta dari orang tua kita, dari kakak adik kita, dan dari orang-orang yang baik di sekitar kita. Mungkin kita mendapatkan cinta dari orang-orang itu. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, firman Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya, kalau cinta itu begitu kuat, maka marilah di dalam kehidupan kita harus bisa juga menyatakan cinta itu bagi sesama kita. Jangan kita hanya mengharapkan dicintai sama orang, tetapi kita sendiri saja tidak mampu untuk menyatakan cinta itu bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu saudara, persoalannya apa yang membuat menjadi kendala bagi saudara dan saya untuk bisa menyatakan cinta itu bagi sesama kita. Bagaimana supaya cinta itu lebih kuat kita alami di dalam kehidupan kita. Artinya kekuatan cinta itu dapat saudara dan saya alami dalam hidup kita. Saya percaya kalau cinta itu kita alami di dalam kehidupan kita semua, maka saudara, ada persoalan, ada masalah, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi retak. Kalau ada hal-hal yang sulit mungkin di sekitar kita, itu tidak akan pernah membuat hidup kita ini menjadi lemah. Kita bersyukur kepada Allah yang menyatakan cintanya bagi saudara dan saya. Kekuatan cintanya bagi saudara dan saya itu dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Waktu Yesus hadir di bumi, Yesus mati, Yesus bangkit, dan dia naik ke surga. Sampai sekarang ini cinta kasih itu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau gambaran yang dilakukan oleh Salomo di sini adalah gambaran cinta antara manusia dan manusia, ini juga menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Bagaimana kita mengalami cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan itu akan kita terus alami dalam hidup kita. Kalau kita dapat membangun terus hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan terus bisa merasakan kalau Tuhan itu begitu mengasihi kehidupan saudara dan saya. Sehingga apa? Dalam hal ini, saudara dan saya, kita tidak akan mudah menjadi orang yang lemah. Orang yang putus asa, orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan. Kita tidak mudah untuk mengalaminya. Karena apa? Kita bisa merasakan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita.
Kalau Salomo bisa mengatakan bahwa cinta itu kuat, maka cinta Tuhan itu pun dapat kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu, selama saudara dan saya hidup, mari kita menyatakan cinta yang kita terima dari Tuhan bagi sesama kita. Sehingga kehidupan kita ini akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Pertanyaannya, apa yang saudara dan saya harus lakukan sehingga kita bisa mengalami cinta itu di dalam kehidupan kita setiap saat? Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah mari kita terus bisa melihat firman itu tersingkap bagi kita. Saudara, kalau firman itu tersingkap bagi saudara dan saya, maka kita akan bisa merasakan cinta kasih Tuhan itu tidak sekedar kata-kata, tetapi itu akan kita alami dalam hidup kita. Dan kalau kita alami dalam hidup kita, maka kita pun bisa menyatakan itu bagi sesama kita. Jadi yang harus saudara dan saya lakukan adalah firman harus tersingkap dalam kehidupan kita semua. Mengapa orang sulit untuk menyatakan cintanya bagi sesamanya? Dalam artian bukan dia ambur-amburkan cinta atau dia menyatakan cintanya begitu saja, tidak. Tapi cinta di sini berbicara soal bagaimana hidup kita bisa membawa satu kehidupan yang baik bagi orang lain. Bagaimana kita bisa mengalaminya kalau firman tidak pernah tersingkap bagi kita. Firman harus tersingkap, membuat kita mengerti, melihat betapa dalamnya, lebarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan panjangnya kasih Tuhan di sekitar kita. Makanya yang pertama, firman harus tersingkap di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika saudara dan saya mendengarkan apa kata firman Tuhan, mari kita belajar untuk menerima firman itu dalam hidup kita. Kita menghidupinya, menjalaninya seperti apa yang kita dengarkan. Maka kita bisa merasakan cinta Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan kekuatan cinta itu di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen ketika berhadapan dengan persoalan, dengan masalah, dia orang yang menjadi lemah dan seolah-olah firman Tuhan yang dia terima, firman Tuhan itu hilang begitu saja. Mengapa demikian saudara? Karena firman yang dia terima atau dia dengar tidak pernah dia hidup seperti apa kata firman yang dia dengarkan. Oleh karena itu mari kita belajar. Firman yang kita dengar, kita hidupi dia, lakukan dia di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan akan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita bisa merasakannya, pasti kita bisa melakukannya bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang tua kita, bahkan bagi siapa saja di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, belajarlah terus untuk hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Ingat, kekuatan cinta dapat kita alami dalam hidup kita kalau kita bisa merasakan cinta yang dari Tuhan itu bagi kita. Maka tidak sulit bagi kita untuk menyatakannya bagi orang lain. Dunia ini harus penuh dengan cinta. Dunia ini sekarang sudah tidak lagi ada cinta di dalamnya. Buktinya banyak orang hidup cepat tersinggung, banyak orang hidup suka marah-marah, banyak orang tidak merasa hidup dalam kemenangan dan sukacita. Itu tanda bahwa cinta Tuhan itu tidak mereka alami dalam hidup kita, dalam hidup mereka. Itu tandanya bahwa mereka tidak mengalami cinta Tuhan itu dalam hidup mereka. Nah, kalau mereka tidak mengalaminya, bagaimana mereka bisa menyatakan itu bagi sesama mereka? Biarlah Tuhan Yesus yang adalah firman itu sendiri memberikan kejelasan, memberikan hikmat bagi saudara dan saya untuk mengerti, memahami cinta Tuhan dalam hidup kita, sehingga apa yang kita alami kita nyatakan itu bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh belajar tentang cinta kasih Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Engkau boleh menyatakan cinta-Mu bagi kami. Dan kami yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami boleh merasakan bahwa cinta kasih Tuhan itu ya dan amin. Kekuatan cinta itu luar biasa dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami, memberanikan kami, mengajak kami, mau membimbing kami untuk kami juga menyatakan itu bagi sesama kami. Biarlah kami yang mendengarkan firman di hari ini, kami mau belajar untuk merenungkan kehidupan kami semua. Apakah kami sudah merasakan cinta Tuhan itu dalam hidup kami ataukah tidak? Itu tidak sekedar kata-kata, tapi itulah kehidupan yang kami alami.
Apakah kami sudah mengalaminya atau tidak? Biarlah itu menjadi perenungan kami ketika kami mendengarkan firman hari ini. Sehingga hamba percaya kalau kami bisa menerimanya, kami bisa mengerti itu, maka tidak sulit bagi kami untuk menyatakan itu bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.